Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surat al-Ukhra, innal ladzina yatluna al-kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru, para nenek mama, seluruh bentang dalam negari, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan di kesempatan hari ini sungguh pun di luar sana diiringi dengan cuaca hujan lebat, namun panggilan iman, panggilan Islam tetap mengajak kita untuk selalu ruka'an sujadah, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bapak-bapak, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu begitu besar perjuangan kita hari ini. Kita yang hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan hari ini tak sia-sia, betul-betul bernilai di sisi Allah. Dari sekian lebatnya hujan kita sempatkan juga hadir karena iman, Pak. Iman yang membuat kita bisa hadir. Kemudian apalagi nikmat Islam yang diberikan kepada kita. Yang tak kalah penting yang ketiga, nikmat kesehatan, kesempatan bisa mengantarkan kita ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka salat fardu Jumat. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan Syawal ini tema kita berkaitan dengan firman Allah. Yang kita bacakan tadi, rujukan kita adalah suratul Baqarah, surat yang kedua. Setelah itu surat yang ke-35, surat Fatir. Nanti di sela-sela waktu yang kosong, mari kita coba-coba buka firman Allah ini, Pak. Mudah-mudahan sebagai motivasi untuk kita, penyemangat bagi diri kita, tidak saja untuk menyambung kehidupan dunia, tapi juga akhirat kita hendak. Kaum muslimin rahimakumullah, apa pesan Allah melalui firman-Nya ini? Yang pertama, dari sekian banyak
modal umat Islam, orang yang beriman di atas permukaan bumi ini untuk melakukan kebaikan, tidak saja berupa ibadah sholat, Pak. Tidak saja kita berinfak, tidak saja untuk selalu berbuat baik kepada fakir dan miskin, tidak juga kepada anak yatim, tidak itu saja. Tapi Allah selalu bimbing kita, ibaratkan seorang hamba yang jalan di waktu kegelapan disenteri terus. Mas, beko kalau ada simpang awak ingin kata tu tampe belok kida yo. Serupa itulah kira-kira. Pak, kalau kita jalan malam hari supaya jangan jatuh, supaya jangan tata ruang, iduan senter. Biar jangan maru-aru awak. Seperti itulah gambaran Allah. Makanya Allah nyatakan Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Lika itu menunjukkan kepada kitab, objeknya di situ. Jadi kalau selama ini kita menganggap Al-Quran itu betul-betul adalah hudal lil muttaqin, peninggalan Rasulullah agar bisa menuntun kita kepada jalan yang selamat, maka kita pergunakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kepada surat Allah, firman Allah dalam surat Fatir, surat yang ke-35 tadi. Allah nyata-nyatakan sesungguhnya kegiatan-kegiatan kita di atas permukaan bumi ini, kalau ada awak berupa perdagang, pembisnis, perdagangan yang paling banyak tidak ada ruginya, ia baca Quran. Kalau kita selaku orang yang hidup di atas permukaan bumi ini kan ada yang berdagang. Kalau awak berdagang ada ruginya, Pak. Tapi ketika baca Quran tidak ada ruginya. Perdagangan yang paling panjang untungnya, bahkan selesai kita baca Quran, ya nah, tidak ada kita di atas permukaan bumi lah mati awak, masuk awak ke dalam liang kubur. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam liang kubur. Perdagangan kita tadi untungnya masih mengalir kepada kita. Jadi dari sekian banyak gambaran yang kita sebutkan tadi, kaum muslimin rahimakumullah, bentuk kebaikan yang kita gali selagi hayat kita masih di kandung badan. Dari sekian banyak yang kita sebutkan tadi, baca Al-Quran, memperdalami ilmu Al-Quran, dan bahkan mengajarkannya kepada orang yang membutuhkan, itu jauh juga lebih penting kaum muslimin rahimakumullah. Bapak saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan membelajar membaca Al-Quran, bahkan memperdalaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama sudah kita sebutkan tadi, adalah suatu keuntungan proses berdagang yang tidak pernah ada ruginya. Kita coba terangkan sedikit. Kita sudah pernah sampaikan di jauh hari, di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu ada yang 3 rukun yang tak boleh kita tinggal. Rukun qauli, yang selalu dibaca oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah, bukan imam saja, Pak. Rukun fi'li, yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mau melaksanakan ibadah sholat, bukan imam saja, termasuk rukun fi'li. Rukun qalbi, yang seharusnya dibaca oleh setiap orang yang akan melaksanakan ibadah salat. Tidak imam, apalagi makmum. Nah, sekarang kita baca qauli. Qauli itu yang disebut, yang diucapkan oleh setiap orang yang akan melaksanakan ibadah salat.
Mana qauli? Suratul Fatihah. Ya Pak ya. Suratul Fatihah salah satu rukun yang wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Di mana letak perdagangnya tidak ada ruginya? Coba. Kalau kita memiliki anak di rumah yang baru belajar berbicara, baru pandai beraja mengecek salah-salah, ini kan seru mendengar itu. Asik. Ini berpolitik di dalam ibadah nih Pak. Coba mulai hari ini kita tekankan, kalau ada bapak punya cucu, kalau ada abang punya anak di rumah, usahakan suratul Fatihah ini bisa dia pelajari, bisa ia dapatkan, hafal deinyo dari kita yang punya anak. Jadi agihan juga guru. Usahakan dari kita. Apa alasannya ini? Ini ialah yang akan dibawa oleh sang anak ketika ia besar. Ketika Allah sudah dilipatkan kepada dirinya, beban kewajiban sudah disampaikan kepada dirinya. Coba Pak, dibawanya 5 waktu sehari semalam. Tidak boleh tinggal. Apa yang ia baca tadi, suratul Fatihah, yang hafal dari kakeknya, yang hafal dari papanya. Apanya tidak ada di permukaan bumi lah. Lama nikah, itulah yang akan mengalir kepada orang yang mengajarkan tadi. Masya Allah. Itu yang dimaksud. Jadi sekali lagi, ajarkan anak kita tentang ini. Kemudian syahadat. Ini jangan lupa, ini bapak kaum muslimin rahimahullah. Yang kedua, keunggulan, keutamaan membaca Al-Quran itu kaum muslimin rahimahullah, menyejukkan jiwa kita, menenteramkan kegelisahan, kegundahan hati seorang. Awak pasti ada masalah kaum muslimin rahimahullah. Setiap kita itu memiliki problem. Tapi ketika kita mempergunakan, mencari refreshingnya kepada hal yang lain, sedangkan refreshing yang lain itu datangnya juga ulah kita. Tapi ketika kita mau membaca Al-Quran secara tidak langsung, dia akan menjadi pengobat hati untuk diri kita. Yang tak kalah penting, keunggulannya kaum muslimin rahimahumullah, membaca Al-Quran insyaallah dengan tulus dan ikhlas. Apalagi kita mau belajar menghafal dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang akan menjadi cahaya penerang ketika kita sudah berada di alam kubur, alam barzah, di mana seseorang memang butuh satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang akan diturunkan oleh Allah bentuk penerang kita, baca Al-Quran. Jadi bapak-bapak kaum muslimin rahmatullah, sebagai kesimpulan, di sisa-sisa kehidupan kita ini, marilah kita perbanyak baca Al-Quran. Bahkan kami alun misal Pak Ustaz beraja. Awak lagai kon ada cerita tu sebenarnya Pak kaum muslimin. Ada kalimat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu bukan sembarang kalimat kaum muslimin. Sekarang kan kita banyak mengandalkan wala kayak payah beraja, sebenarnya bukan itu tingkat perjuangan kita dulu. Hasil Allah tidak pernah tanya itu, tapi perjuangan kita yang akan dinilai. Sungguh-sungguh tidak orang. Ijtihad wala taksal. Orang yang sungguh-sungguh tanpa ada bermalas-malasan, wala taku ghafilan, dia yang akan mendapatkan. Fanadamatul aqbali man yatakasal. Hasil dari perjuangannya tadi, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aqulu qul astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.